Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik penanda semua, silakan rapikan dulu tempat duduknya. Ada sampah silakan dibuang dulu ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Oke, udah. Dah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Udah siap untuk dimulai pelajaran kita hari ini? Siap, Pak. Oke. Siapa ketua kelas? Wildan. Ya, Pak. Silakan Wildan, pimpin doanya. Siap gerak, hormat gerak, tiga gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Israh li shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, terima kasih. Semoga dengan dimulainya doa kita hari ini akan memberikan keberkahan kita dalam belajar. dan mengajar hari ini. Oke. Pak Jiri silakan bantu apa untuk hapus penulis ya. Iya, Pak. Ya, makasih Pak Jiri. Oke, terima kasih Pak Jiri ya. Ya, Pak. Oke, sebelum masuk kepada materi, Bapak ingin mengetahui dulu keadaan kelas Ananda. Itu Bapak akan absen dulu ya. Ahmad Fajri Hadir, Pak. hadir. Wildan Saputra, Hadir Pak. Syariwal Absen, Pak. absen. Ya. Kemana dia Fajri? Katanya sakit, Pak. Oh, Sakit di kerampangnya, Pak. ya. Udah cepat sembuh ya. Ya, Pak. Oke. Jadi ada yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Masih. Hari ini kita belajar tentang fikih ya. Bapak hari ini masuk tentang fikih. Sebelum masuk kepada materi hari ini, ada yang masih ingat materi fikih kita minggu lalu? Tentang sholat, Pak. Ya, sholat. Fajri, apa yang masih ingat tentang sholat? Fajri tadi pagi sholat subuh, Ada, Pak. zuhur sholat. Zuhur ada, Pak. Nah, bagus. Berarti udah nggak golong lagi kan? Alhamdulillah tidak, Pak. Nah, si Uldan Alhamdulillah tidak Pak. berarti udah paham terhadap sholat itu ya? Tidak Pak. Ya, materi yang kita Bapak sampaikan minggu kemarin tentang pengertian sholat, dalil sholat, bagi syarat-syarat sholat, kemudian bagaimana orang hukum bagi orang menunaikan sholat gitu. Jadi kalau anda semua udah paham dengan sholat, artinya anda tidak akan berani lagi meninggalkan sholat. Sholat. Berarti paham tentang sholatnya? Paham. Paham, Oke. Pak. Untuk minggu ini lanjutan dari sholat ya, karena kita bahas tentang fikih kelas 9 semester 1. Itu bab yang kita belajar hari ini adalah bab muamalat ya, muamalah. Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang muamalah, bab muamalah. Muamalah. Ada yang tahu tentang apa itu muamalah? Jual beli, Pak. Ya. Terus yang lain selain jual beli? Belum Pas, tahu Pak. Pak. Hah? Belum tahu Pak. Jadi muamalah ini kalau secara sempit memang kita artikan sebagai jual beli, tapi kalau kita artikan secara luas segala hubungan interaksi dengan manusia. Baik tukar menukar, pinjam meminjam ya, kemudian pegadaian atau jualan online. Nah, jadi tidak hanya kita membeli dan menjual, tetapi di sana ada interaksi antara manusia. Interaksinya itu adalah interaksi di mana mendapatkan suatu barang dengan barang lain, artinya duit ditukar dengan barang. Nah, itu nanti kita bahas tentang yang lebih identik yang orang tahu
tahu sekarang ini adalah tentang jual jual beli. beli. Itu dikatakan Muamalah. muamalah. Ananda semua pernah berjual beli? Sering, Pak. Sering ya? Iya. Oke. Sebelum awak masuk pada pengertian syarat tentang jual beli, kemudian apa itu syarat sahnya, kemudian rukun jual beli, apa yang tergambar dari Ananda semua tentang jual beli? Jual itu apa jual? Dan Jual, Pak. ya, Menawarkan barang. menawarkan barang. Beli Pak Jadi? Beli itu baiknya lagi. Mendapatkan barang. Usaha. Menginginkan barang. Menginginkan barang. Dengan cara ditukar salah satu barang yang kita punya. Itu secara gambaran pertama gitu kan tentang jual beli. Pak Jadi sering beli air, Sering, minum, Pak. beli es, Sering. beli permen, Beli voucher pernah. beli voucher, menggunakan apa? Uang. Ditukar apa enggak? Ya. Ya, makanya jual beli adalah tukar menukar antara barang satu dengan barang yang Yang lain. lain. Itu contoh sederhananya. Oke. Untuk yang pertama silakan Anda buka dulu bukunya. Bapak akan menuliskan beberapa konsep mengenai muamalah. Oke. Muamalah tadi ya. Pertama itu jual beli. Tukar menukar. Boleh tulis, Pak? Ya silakan tulis ya. Ini pengertiannya ya. Itu dalilnya tuh, Pak. Ya. Oke, tadi udah kita bahas tentang konsep pengertian jual beli, kemudian Ananda udah juga mengemukakan tentang apa saja itu jual beli. Jual adalah menawarkan suatu barang, beli adalah ingin menginginkan suatu barang, sehingga ada kesepakatan. Jadi kalau kita nggak sepakat, contoh Wildan mau jual sesuatu sama Pak jual pena, Pak Jadi saya mau jual pena, sedangkan keinginan yang jual ini adalah si Wildan. Pak Jadi nggak mau, makanya jual beli itu tidak akan terjadi, interaksi jual beli itu kan tidak akan terjadi. Terpenuhi ya, Pak. Ya, terpenuhi. Makanya dalil tentang apanya, tentang muamalah jual beli itu terdapat di dalam Quran surah Quran surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 225. ya, silakan baca. Sama-sama kita baca ya. Ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahalallahu al-bai'a Wa ahlallahu bai'a wa harrama ar-riba. wa harrama riba. Siapa yang tahu artinya? Oke. Jual beli. Allah menghalalkan jual beli Allah Dan mengharamkan dan riba. Allah mengharamkan riba. riba. Jadi bai'ah ini di dalam bahasa Arab, jadi jual beli itu jual beli di dalam bahasa Arab disebut dengan bai'ah. Jadi Anda harus paham. Jadi Pak, jual beli
mudorotnya apa? Bai'ah. Kemudian Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Oke. Ini tentang pengertian yang udah kita uraikan. Kemudian yang kedua itu tentang rukun jual beli. Ya, catat kan Pak. Ya. Jual beli itu harus ada rukunnya. Jadi ketika rukunnya dia terpenuhi, maka nanti bisa dikatakan jual beli itu haram. Nah, jual beli itu subhat, jual beli itu bisa dikategorikan jual beli yang dilarang oleh agama Islam. Dan bisa jadi nanti masuk kepada riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Rukun jual beli di sini ada 5 rukunnya. Pertama berakal. Silakan catat dulu ya. Kita catat Pak. Pertama berakal. Kedua kehendak sendiri. Tiga, ada yang tahu? Tidak mubazir. Empat, baligh. Oh ya, ada 4 ya. Oke. Itu aja rukunnya Pak. 4. Silakan catat dulu ya. Ini Pak. Nah, sudah siap? Pak. Jadi kita akan bahas satu persatu. Silakan, Bapak ingin Wildan, mengapa rukun jual beli itu harus berakal? Ya, jadi mengapa orang yang harus rukun jual beli itu harus berakal? Karena apabila tidak berakal Pak akan adanya ketidaksesuaian antara pembeli dan penjual nantinya. Ya, contohnya jual jual beli dengan anak-anak. orangnya anak-anak Bisa kita tipu ya gitu. foto-fotoin Pak. Nah, jadi ketika kita seperti kita ini orang dewasa jual beli dengan anak yang di bawah umur, maka itu tidak sah secara syariat. Jual beli itu tidak sah karena anak-anak yang nggak punya akal, yang belum berakal, maka dia bisa saja ditipu atau dibodoh-bodohi. Nah, oke. Paham berarti ya? Oke, kemudian Fajri. Nah, yang kedua, mengapa rukun jual beli itu kehendak sendiri? Baik penjual maupun pembeli itu kehendak sendiri. Ya. Mengapa? Karena barang itu yang diinginkan dia Pak, Ya. bukan maksudnya itu ya Pak, karena yang diinginkan dia Pak, Ya. kehendaknya sendiri. Terpaksa. Nah, Ya, jadi tidak tidak ada terpaksa. keterpaksaan. Jadi jual beli itu rukun jual beli itu kan kehendak sendiri. Jadi tidak ada paksaan di situ, tidak ada gharar, tidak ada penipuan. Makanya ketika kita ijab kabul, nah kemudian akad untuk melakukan jual beli, ya udah si pembeli dia berhak melihat, ya menengok, kemudian memperhatikan apakah barang ini sesuai dengan kehendaknya. Kalau nggak mau ya udah, berarti bukan kehendaknya sendiri gitu. Kemudian penjual juga, penjual itu kan dia menjual barangnya itu memang kehendak dia sendiri gitu. Makanya ketika ada paksaan, kamu harus jual tanah kamu ke saya, kalau enggak kamu saya akan bunuh, maka itu secara syariat tidak sah. Makanya rukun jual beli itu harus kehendak sendiri. Nah, pertanyaan mohon maaf Pak kepada anda semua, Pak, bagaimana jual beli online? Nah, jual beli online ada yang paham?
ini berkaitan dengan rukun yang kedua nih. Ya Pak, karena sudah ada kesepakatannya Pak. Kesepakatannya? Harganya, Hah? kayak harganya. itu Harganya. kan, kalau orang yang mau beli itu kalau dia sanggup akan ada tuh oke atau tidaknya kan. Nah. Itu. Dan ngapa jual dan bagaimana dengan jual beli online itu? Kita nggak langsung ke orangnya nggak ada gitu. Ya. Tapi diapakan Pak, disamakan dengan interaksinya melalui HP atau secara online itu Pak. Ya. Di situ akadnya Pak. Nah, jadi kita singkatkan aja ya. Jadi kehendak sendiri artinya kalau memang barang di online itu kita nggak suka ya udah nggak beli, karena konsepnya jual beli online kan karena kehendak dia sendiri gitu kan. Ya seandainya memang takut ditipu atau apa ya udah jangan beli di online. Makanya rukun jual beli itu kehendak sendiri. Kemudian yang ketiga tidak mubazir, artinya tidak boros-borosan. Kemudian yang keempat balik, artinya berakal dan balik tadi ini lebih artinya lebih apa ada hubungannya. Kalau balik ini kadang lebih kepada umur anak, usia anak itu berapa. Kok ini tadi bisa tambah tadi mungkin orang gila atau orang stres atau orang udah menopause atau orang udah Lupa ingatan. ya lupa ingatan itu tidak boleh. Oke. Dan tambahan dari Bapak, untuk jual beli itu ada ijab dan qabul. Makanya orang yang kata Wildan tadi, saya menjual pajak itu ada namanya ijab, dan kabulnya saya membeli oleh Fajri. Oke, karena kita dibatasi waktu juga, untuk supaya lebih paham Anda semua ini tentang jual beli hari ini yang Bapak sampaikan, coba Anda praktekkan proses jual beli. Ya, silakan. Silakan Pak Jri, kok jam tangannya, kok handphonenya, silakan Pak Jri praktekkan. Nanti kalau ada kesalahan atau ada yang masih apa namanya, ada keraguan, ya udah nanti kita perbaiki sama-sama. Yang sesuai dengan rukun yang kita bahas hari ini ya. Ya, silakan Pak Jri ke sama udah lah. Itu aja di sini Pak. Ya, nggak apa-apa dulu aja. Karena kita nggak online ini ya. Kalau online kan beda lagi transaksinya. Ini offline-nya Pak. Ya, offline. Ya, silakan Pak Jeri. Praktek langsung. Dan saya ingin menjual HP saya ini berapa Wildan sanggup Dengan beli? harga? Ya dengan harga 1.500.000. Ya. Saya terima. Nego lah. Jadi kalau Pak Jeri mengatakan saya ingin menjual, makanya dengan harga 1.500, oke, saya akan beli dengan harga 1.500. Ini uang saya 1.500, saya beli handphone kamu, ya saya jual. Artinya ada transaksi saya beli dan saya jual. Biasanya tapi lebih bagusnya, lebih mantapnya itu si Pak Jeri dulu, ini barang handphone saya jual ya ke kamu, ya saya beli, gitu aja. Ini handphone saya jual kamu dengan harga 1 juta, ya saya beli. Itu aja yang Ya, Pak. intinya itu. Coba ulang Pak. Ini handphone saya jual 1 Ini juta. handphone saya jual kepada Wildan 1 1 juta. juta. Ya, saya beli dengan harga Saya beli dengan harga 1 juta. Ya. Ya. Jadi transaksi itu udah final itu. Udah Makanya sah ya, Pak. ya, udah Itu sah. aja ya Pak. Kemudian pertanyaannya, Pak, bagaimana yang jual beli online nggak ada bertemu orang? Kan di situ ada misalnya kalau di Shopee atau di Lazada kan ada tuh, apakah ingin lanjutkan beli dengan harga sekian, ongkos sekian sekian dengan ciri khas barang sekian, nah itu termasuk dengan transaksi atau ijab kabul. Kalau kita nggak suka ya udah kita kan kita berhak melihat tadi yang Bapak sampaikan tadi. Jadi itulah jual beli. Mungkin Anda udah mempraktikkan setiap harinya beli ini beli itu. Jadi untuk ke depan jual beli kita harus sesuai dengan syariat agama yang Allah halalkan dan Allah yang haramkan untuk kita Semua. Oke, Bapak hapus ya. Jadi itulah materi kita hari ini. Sebelum Bapak tutup, ada yang bisa
menyimpulkan materi kita hari ini tentang jual bab muamalah. Ada Pak. Ya silakan, Wildan. Muamalah itu adalah jual beli. Mm-mm. Jual itu artinya menawarkan suatu barang. Beli, Beli itu adalah menginginkan. menginginkan suatu barang tersebut. Ya. Jadi dalil yang mengenai jual beli ini terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 175. 275. 275. Di situ terdapat jual beli itu dihalalkan, sedangkan riba itu diharamkan. Ya. Adapun rukun jual beli itu ada 4. Yang pertama itu berakal, dan kedua yaitu kehendak sendiri. Yang ketiga yaitu tidak mubazir. Yang kelima yaitu yang Balik. keempat itu balik. Oke. Tidak paham ya? Pak. Oke, ada yang ditanyakan sebelum Bapak simpulkan dan Bapak tutup? Ada Pak. Jadi Pak, kita harus selalu berijab kabul untuk jual beli Pak. Ya. Sebenarnya sesuai dengan ketentuan bahwasanya nanti kita bahas lagi minggu depan karena itu bab minggu ke depan lagi. Untuk gambaran dulu, memang prosesi kita jual beli, tukar menukar atau pinjam meminjam harus ijab kabul. Contoh, Bapak nggak harus dijual beli, Bapak minjam sama Wildan, Bapak minjam uang kamu 1 juta ya, tempo 1 bulan. Itu kan ijab kabul itu. Iya. Ya Pak, ini uang saya pinjam ke Bapak. Ya, jadi kalau nggak ada ijab kabul, ya spontanitas saya ambil uang Wildan 1 juta. Kan nggak ada ijab kabulnya. Ini proses apa nih? Pinjam meminjam, utang piutang, tukang menukar, atau jual beli. Gak jelas. Jadi nggak jelas. Jadi ijab kabul itu memperjelas ini interaksi apa. Ya. Itu paham ya? Paham Pak. Oke. Jadi itulah materi kita hari ini karena kita dibatasi oleh waktu. Dan kesimpulan dari Wildan tadi, Ananda Fajri paham? Ya. Paham, Itulah mungkin itu juga kesimpulan dari Bapak karena kita membahas tentang jual beli dan rukunnya. Oke. Paham ya Anda semuanya? Oke. Kalau Anda sudah paham semua, kita akhiri dengan pembacaan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.